Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para guru, para kiai, para asatiz yang alhamdulillah pada malam ini banyak bersama kita, dan semoga kebersamaan kita dengan mereka bawa berkah untuk kita semuanya. Serta kita doakan semua para habaib kita sama para kiai kita, guru-guru kita semuanya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, ditambah semangat dakwahnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat daripada mereka semuanya kelak nanti di akhirat, dan semoga kita mendapatkan barokah daripada mereka semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya sahibul majlis Darus Shalihin yang saya pasrahkan dan saya amanahkan kepada beliau, dan nanti saya resmikan secara simbolis dengan memberikan syal untuk beliau sebagai pertanda bahwasanya beliau saya izinkan untuk berdakwah di Sampit dan sekitarnya ini, dan semoga apa yang kita lakukan sebagai pertanda bahwasanya beliau ini keilmuannya itu memang bersambung dan tersambung kepada pondok Darul Dakwah. Insyaallah guru-guru beliau adalah para guru-guru yang mempunyai intisab keilmuan sampai kepada Nabi kita Muhammad, mempunyai intisab nasab kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga insyaallah keberkahannya bisa kita dapatkan bersama-sama, terutama untuk masyarakat Sampit dan sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada para habaib Al-Habib Syukri bin Syihab, Habib Hashim Al-Habsyi, Habib Ja'far Al-Kaf, Habib Mustafa, dan semua para habaib, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, serta para guru-guru, Guru Ma'rufi, ada Guru Ma'rufi, Guru Zainuddin, Guru Zaini, dan semua para guru, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Yang sama-sama kita banggakan, kita cintai, kita doakan para pejabat yang mereka pun adalah umatnya Nabi yang mempunyai kesempatan yang besar untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika beliau bertanya kepada kami nanti di acara Darus Shalihin, pembukaan Darus Shalihin, begitu pula acara haul serta maulid, apakah mau diundang paslon-paslon ini? Saya bilang diundang semuanya, karena mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai niat yang baik, karena semua diberikan kesempatan. Para pejabat punya kesempatan untuk meraih ridhonya Allah, para pengusaha punya kesempatan untuk meraih ridhonya Allah, para ahli ibadah punya kesempatan untuk meraih ridho Allah. Begitu pula kita orang awam juga semuanya dikasih kesempatan Allah Ta'ala, karena semuanya dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Bayangkan satu hari daripada para pejabat sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sanah, yang artinya satu hari saja daripada hari-hari para pejabat asalkan adil dan amanah, maka satu harinya itu seperti beribadah selama 60 tahun lapaknya. Sehingga alhamdulillah di Sampit ini ada berapa paslon? Ada 3 paslon yang nanti terpilih. Kalau dia adil dan amanah, maka selama 5 tahun dia akan mendapatkan pahala setiap harinya seperti ibadah 60 tahun. Yang tidak terpilih lebih untung lagi, karena kalau niatnya baik, niatnya ingin mengayomi umatnya Nabi SAW,
dan sudah berusaha serta berupaya tapi tidak terpilih, maka semenjak yang terpilih itu dilantik, maka di saat itulah dari mulai hari itu sampai 5 tahun ke depan langsung ditulis untuknya pahala 5 tahun beribadah setiap harinya 60 tahun. Oleh karenanya itulah kesempatan diberikan Allah Ta'ala. Jangan pernah kita merendahkan orang, jangan pernah kita meremehkan orang. Semuanya asalkan dengan niat yang baik, semuanya sama-sama punya kesempatan. Kita doakan, yang penting kita harus bersatu padu. Jangan gara-gara politik kemudian kita pecah belah. Karena yang paling penting di dalam kehidupan ini adalah keimanan dan ketakwaan. Dan tanda keimanan dan ketakwaan adalah persatuan dan persaudaraan. Sehingga Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin satu dan yang lainnya itu saudara. Kalau seumpama kita ingin tahu ukuran keimanan kita itu sampai batas mana, maka lihat bagaimana kita melihat kepada orang di sekitar kita, yang di depan kita, belakang kita, kanan kita, kiri kita. Kalau kita menganggap bahwa mereka itu adalah saudara saya, karena mereka lebih tua kakanda saya, karena mereka lebih muda berarti adinda saya, maka berarti itu menandakan keimanan kita sudah mulai meninggi dan mendekati kesempurnaan. Tapi kalau kita katakan, wah ini orang Banjar, ini orang Jawa, ini orang Bugis, ini orang Madura, ini orang Arab dan sebagainya, berarti kurang sempurna keimanannya. Jadi kita dipersatukan oleh Allah SWT dengan Al-Qur'annya dan disatukan oleh Nabi SAW di dalam syariatnya. Semoga kita semua termasuk yang merasakan semacam itu, sehingga kita terus bertambah iman, bertambah takwa, sehingga bertambah pula kebahagiaan dan kesenangan serta kegembiraan kita di dunia sampai di alam barzah nanti dan sampai di alam akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para panitia, tidak lupa kepada sahibul bait yang kita doakan semua panjang umur, sehat walafiat. Haji Zainal kita doakan bersama keluarganya, semoga panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, dan semua para panitia serta para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, patut kiranya untuk kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang serba kebetulan, semua sudah direncanakan. Kita tidak berkumpul di tempat ini kecuali dengan kehendak Allah, dengan nikmat Allah, dengan taufik dan inayah serta riayah Allah. Harapan kami sebagaimana Allah telah memberikan anugerah kepada kita semuanya untuk hadir di tempat yang mulia ini bersama orang-orang yang mulia dengan niat yang mulia. Semoga Allah muliakan kita, senantiasa kemuliaan tersebut bersama kita sampai akhir hayat nanti, sehingga kita semuanya meninggal dunia setelah umur panjang dan cukup modal untuk berjumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam tidak lupa selalu kita panjatkan, kita haturkan, kita persembahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Nabi yang paling mencintai umatnya, seorang Nabi yang paling memperhatikan umatnya, seorang Nabi yang paling berkorban untuk umatnya, seorang Nabi yang akhir ucapannya dari dunia adalah ummati ummati, dan awal ucapannya ketika dibangkitkan kembali kelak di akhirat adalah ummati ummati, serta kepada seluruh sahabatnya, kepada seluruh kerabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Dan semoga kita semuanya termasuk sebagai pengikutnya dan yang mencintainya serta dicintainya sampai kita meninggal dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini ada dua acara sekaligus. Yang pertama Maulid Nabi, yang kedua haul daripada seorang yang telah melaksanakan dan menerapkan syariatnya Nabi. Yang pertama adalah teori, yang kedua adalah prakteknya. Nabi Muhammad SAW itu tidak diutus begitu saja tanpa ada misi dan visi. Allah SWT suatu waktu pernah berfirman, di dalam firman-Nya tersebut berbunyi begini, kuntu kanzan mahfiyan, aku dulu adalah zat yang maha segala-galanya, tapi nggak ada yang tahu aku. Fa khalaqtul khalqa, kemudian aku ciptakan makhluk ini. Untuk apa? Supaya Allah diketahui. Sehingga dikatakan oleh para ulama, yang tahu dengan Allah berarti dia bersyukur kepadanya.
Yang ingat selalu kepada Allah berarti dia selalu bersyukur kepadanya, dan yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmatnya. Sedangkan yang lupa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan azabnya. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kenapa dikatakan bahwasanya maksud utama, tujuan utama hidup di dunia itu adalah ingat pada Allah? Karena ingat kita kepada Allah itu adalah solusi daripada semua masalah di dunia. Kita ada masalah terkait dengan keluarga, terkait dengan tetangga, terkait dengan kerabat, terkait dengan finansial, terkait dengan kesehatan. Maka ketika kita sudah mengingat bahwasanya itu semuanya datang kepada Allah, selesai sudah. Itu maksudnya, mengingat kepada Allah itu adalah solusi daripada semua permasalahan. Karena begitu kita ingat Allah, maka kita ingat tujuan Allah Ta'ala memberikan masalah itu. Nggak ada sebab kebetulan kita berjumpa pada malam ini. Nggak ada yang kebetulan kita mempunyai job yang berbeda-beda. Nggak ada yang kebetulan kita berbeda status sosialnya. Nggak ada yang kebetulan. Semuanya sudah direncanakan oleh Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk supaya kita tahu ada Allah. Allah yang menjadikan orang ini begini, orang itu begitu dan sebagainya. Berbeda status, berbeda wajahnya, berbeda juga orangnya, berbeda juga jobnya dan sebagainya. Itu semuanya itu adalah memberikan arti dan hikmah yang besar di dalam diri kita, bahwasanya ada Allah SWT yang mengatur itu semuanya. Untuk apa? Menguji kita. Tujuannya apa? Tujuannya Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah ingin menghapus dosa kita. Allah ingin memberikan pahala kita sebanyak-banyaknya. Nggak ada tujuan lain, nggak ada. Kita sakit, tujuannya itu. Kita ada masalah sama istri, sama anak-anak, tujuannya itu. Kita ada masalah sama tetangga kerabat, tujuannya itu. Semua yang kita hadapi, perkataan, ucapan yang menyenangkan, tidak menyenangkan, tujuannya itu semuanya. Nggak ada tujuan lain. Kalau nggak diangkat derajatnya, diampunkan dosanya, atau diberikan pahalanya. Cuma bukan semua orang yang tahu, bukan semua orang yang faham. Sehingga kenapa Abu Yal Habib Hasan Baharun tadi yang kita dengarkan manakibnya, begitu sabar, begitu gigih dalam berdakwah, begitu getol untuk melaksanakan kebaikan demi kebaikan, karena dia tahu bahwa kehidupan itu ya untuk itu. Tapi banyak di antara kita yang lupa, karena dia itu mabuk dengan dunianya, mabuk dengan jabatannya, mabuk dengan hobinya. Akhirnya dia itu lupa bahwasanya maksud tujuan hidup yang sebenarnya adalah mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Supaya menemani kita kelak nanti di akhiratnya dan di alam barzah sebelumnya. Mohon maaf, sekarang kita kan rame-rame. Alhamdulillah, kalau ada apa-apa terjadi maka banyak yang bantu. Semoga tidak terjadi apa-apa yang tidak kita senangi. Tapi kalau terjadi apa-apa, maka banyak yang bantu. Masih ada antum semuanya, ada yang ada di atas panggung, ada polisinya, ada TNI-nya, ada pejabatnya, ada pengusahanya. Masih ada banyak yang insya Allah akan membantu kita. Tapi kalau kita meninggal nanti, siapa yang akan membantu kita? Siapa akan menemani kita? Setiap hari kita diingatkan selalu. Bahkan pengingatan Allah akan kematian yang begitu banyak sekarang bertebaran di medsos-medsos, di status-status. Bahkan hari ini status WhatsApp saya adalah menyampaikan bela sungkawa kepada salah satu guru di Dalwa yang meninggal dunia. Terus kita akan diingatkan semacam ini. Tapi seakan-akan meninggalnya fulan itu tidak memberikan peringatan kepada kita bahwa kita juga akan meninggal. Sudah banyak buktinya, anak-anak meninggal, anak muda meninggal, belum kawin juga meninggal. Ada yang sudah tua, bukan cuma tua, jahat lagi, nggak meninggal. Ada semacam itu. Tapi kalau Allah berkehendak, maka tidak ada seorang pun yang bisa luput daripada kematian itu. Oleh karenanya kalau kita itu lupa kepada kematian itu, maka kita akan lupa misi dan visi kehidupan kita. Misi dan visi kehidupan kita itu adalah menjalani kehidupan yang penuh dengan liku-liku, penuh dengan terjalan dan hadangan, penuh dengan cobaan dan ujian, yang maksudnya ada tujuannya Allah Ta'ala memberikan ujian masing-masing. Nggak ada ujian orang tua bersama anak-anaknya, anak bersama istri-istrinya, bersama keluarganya. Tidak ada, semua sendiri-sendiri. Saya ujiannya sendiri, anak saya ujiannya sendiri,
Istri saya ujiannya sendiri, Habib Aljun ujiannya sendiri, semuanya sendiri-sendiri. Dan kita akan bertanggung jawab sendiri-sendiri. Sehingga kalau seumpama kira-kira orang yang semacam kita tidak mempunyai ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana kita bisa selamat? Bagaimana kita bisa mengutamakan Allah Ta'ala? Bagaimana kita bisa menjalani, menyikapi semua cobaan dan terjalan yang begitu dahsyat itu? Kita jalan malam-malam, tiba-tiba mata kita disentolop. Sentolop itu di senter, sehingga apa? Kena mata kita. Untuk apa? Nggak ada sebab kebetulan. Allah yang menggerakkan supaya menyalakan senter itu dan diarahkan ke kepala, ke wajah saya. Marah kita, merasa tersinggung. Bagaimana kita meresponnya? Kalau kita sabar, kita dapat pahala, sukses melewati ujian. Kalau nggak sabar, sampai keluar celurit dan sebagainya, hati-hati. Kehidupan seperti itu semuanya. Capek-capek kita pulang-pulang ke rumah, ngeliat istri sudah cemberut. Bukannya dia itu menyambut, malah cemberut. Kemudian dia berkata, mengadu dan sebagainya. Harusnya dia itu menghibur, harusnya harapan kita. Tapi ternyata harapan kita yang semacam itu di kehidupan dunia ini, sebagaimana telah diteliti oleh para peneliti, dan silahkan antum semuanya meneliti, keinginan kita yang terlaksana setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, setiap tahunnya, seumur hidupnya, ternyata maksimalnya cuma 30%, 70% tidak terlaksana. Jadi biar kita paham, jadi kalau semua kita hidup di dunia tidak siap untuk kecewa, maka jangan hidup di dunia. Hidup di dunia harus siap untuk kecewa. Hidup di dunia tanpa perjuangan, tanpa melewati tantangan, gak bakal jadi orang sukses. Kenapa saudara kita yang bertiga, yang dengan niat yang baik, para paslon untuk menjadi bupati itu, mereka itu mencoba, padahal mereka itu mengukur, sampai adakan survei dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mereka itu berusaha, berupaya, siapa tahu dia adalah kandidat yang terpilih. Kalau mereka tanpa perjuangan, nggak bakal bisa. Apa yang mereka harus lakukan? Ya diupayakan seperti yang mereka lakukan. Datang, menampilkan diri, sosialisasi dan sebagainya. Itu semuanya untuk apa? Dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah, tujuannya akhirnya. Insya Allah semuanya pasaran seperti itu, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula kita usaha, kita nggak mau coba-coba, bagaimana mungkin kita akan sukses menjadi seorang kaya? Semuanya coba-coba. Tapi silakan coba-coba urusan dunia, karena spekulasi urusan dunia nggak jadi masalah. Paling ujung-ujungnya ya bangkrut, ya masuk penjara. Tapi kalau urusan akhirat jangan. Karena kalau itu urusan akhirat, kita berspekulasi. Di akhirat itu tidak ada rumah kecuali dua. Kalau enggak surga ya neraka. Mau berspekulasi kita? Nauzubillah. Nah, oleh karena itu, maka yang paling kita perlukan sekarang ini bukanlah pekerjaan. Yang paling kita perlukan sekarang ini bukan finansial. Yang paling kita perlukan sekarang ini bukan kesehatan. Yang paling kita perlukan sekarang ini adalah ilmu yang bersumber pada Nabi kita Muhammad SAW. Saya sekarang ini merasa alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nikmat yang paling besar yang saya rasakan ini, setelah nikmatnya adanya Allah dan Nabinya Muhammad SAW, serta taufik dan hidayah kami menjadi seorang muslim, dan kami mempunyai orang tua yang soleh dan solihah, itu adalah nikmat punya ilmu agama yang diajarkan oleh guru-guru kita. Alhamdulillah, berkat ilmu yang diajarkan oleh mereka, saya bisa sabar ketika orang itu tidak sabar. Saya bisa merendahkan diri ketika orang itu tidak bisa merendahkan diri. Saya bisa berkorban ketika orang itu tidak bisa berkorban. Apa yang menyebabkan itu? Ya ilmu. Sehingga yang membedakan antara kita sukses atau tidak sukses, dia termasuk bahagia ataupun sengsara, dia termasuk yang dicintai Allah Ta'ala atau tidak, dia termasuk yang bermimpi Nabi Muhammad SAW atau tidak pernah sama sekali, dia orang yang dihormati dan dimuliakan atau justru dihinakan dan direndahkan, semuanya itu yang membedakan itu adalah ilmu. Sehingga ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad pertama kali adalah ayat Iqra, baca, cari ilmu, pelajari. Ilmu itu yang buka wawasan. Dekati para ulama. Mereka adalah orang-orang yang paling tahu dengan misteri kehidupan. Sehingga yang bikin orang itu tidak bahagia hidupnya karena tidak ada kenyamanan dan keamanan serta ketenangan.
Ini yang menjadikan mereka itu nggak bahagia. Karena definisi dan esensi bahagia sesungguhnya adalah orang yang menjalani kehidupan dengan nyaman, tenang, dan tentram. Itu adalah orang yang bahagia. Bukan artinya bahagia itu adalah orang yang punya banyak finansial, orang yang punya banyak harta benda yang melimpah, orang yang punya istri yang cantik, orang yang punya wajah dan paras yang cantik atau tampan. Tidak. Berapa banyak orang semacam itu tapi nggak bahagia hidupnya. Berapa banyak orang tidak punya itu semuanya tapi bahagia hidupnya. Karena arti bahagia adalah rasa yang ada di dalam diri kita. Kita merasa aman, merasa nyaman, merasa tenang. Itu bahagia. Kalau kita mau cari bahagia, itulah bahagia. Dan kalau kita mau cari bahagia semacam itu, nggak bisa kita dapatkan dengan uang, nggak bisa kita dapatkan dengan dengan jabatan, nggak bisa kita dapatkan dengan pengaruh yang luas dan sebagainya. Tidak. Tapi kalau kita ingin mendapatkan itu semuanya, kita harus mencari ridhonya Allah dulu. Baru kita akan mendapatkan. Makanya Nabi Muhammad bersabda, di antara tanda-tanda iman, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah satu dari kalian hatta yukrima jarah, la yu'minu ahadukum hatta yukrima dhaifah. Tanda-tanda orang yang beriman, dia menghormati tamunya, dia menghormati tetangganya, dia menghormati keluarganya, dia senang kalau berbuat kebaikan, dan dia gelisah ketika berbuat kemaksiatan. Di antara tanda-tandanya, innal mu'mina la yakhaf, orang mukmin enggak pernah takut. Coba lihat. Orang kalau sudah sampai ke derajat iman, nikmat hidup di dunia ini ya. Apapun yang ada pada dunia dia bersyukur. Dalam keadaan sengsara pun kelihatan oleh orang, tapi dia dalam keadaan nikmat dan bahagia. Sehingga dikatakan ciri-ciri orang wali itu yang sudah mendapatkan derajat keimanan sangat tinggi, Allah Ta'ala mensifatkan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu mereka yang bahagia, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih. Yang besok yang mau kita makan kita pikirkan. Nah, itu orang bahagia? Nggak bahagia. Mereka para aulia, mereka para ulama, nggak ada pikiran seperti itu. Dia yakin Allah Ta'ala akan memberikan rezekinya. Tapi orang yang setengah-setengah keyakinannya, yang nggak kuat keimanannya, dia takut. Apalagi sampai-sampai ketakutannya itu banyak, melimpah, sampai-sampai ada suatu penelitian yang mengatakan bahwasanya 85% suami-suami sekarang ini takut sama istrinya. Kenapa? Karena gak ada iman, kurang imannya. Istri ditakuti, nggak harusnya ditakuti. Bahkan mohon maaf, sekarang ini banyak di antara suami yang lebih takut kepada istri daripada Allah. Masa ayat Habib? Iya, dia berani bersumpah palsu hanya karena takut sama istrinya. Apalagi kalau sudah terkait dengan hal-hal yang terkait dengan istrinya, cemburunya dan sebagainya. Wah, keluar itu semuanya. Nah, ini satu contoh. Kenapa? Kurang imannya. Sedangkan iman itu banyak orang salah kaprah. Apa iman? Iman itu adalah keyakinan. Keyakinan itu harus ditumbuhkan, harus dibina. Bagaimana caranya? Dengan pengetahuan. Nggak mungkin tanpa pengetahuan. Misalnya saya katakan, saya tanya kepada antum yang mempunyai pengetahuan standar sekarang ini, untuk bagaimana cara kita mengetahui iman itu bagaimana? Contohnya, saya mau tanya kepada antum semuanya, saudara-saudaraku semuanya. Saya mau tanya, sekarang ini malam, siang, sore, apa pagi? Malam. Yakin? Berani sumpah? Berani. Semua ada berani sumpah. Berani sumpah. Kenapa? Kan dia yakin. Dari mana? Iya Beb, mata saya melihat gelap. Iya Beb, pendengaran saya mendengar ada pengajian. Pengajian itu saya lihat, itu ternyata jam 19 mulainya, berarti malam, bukan siang. Saya mendengar sendiri. Jadi semuanya, satu-satu di antara kalian semuanya mempunyai bukti. Itu namanya keimanan. Orang kalau sudah bertambah pengetahuannya, bertambah imannya, dia akan meyakini bahwasanya orang kalau nggak sholat waktu nggak bakal bahagia. Orang kalau berbakti pada orang tua pasti bahagia. Orang kalau durhaka sama orang tua tidak akan bahagia. Orang yang jujur pasti dia itu berkah. Orang yang menzalimi orang lain, orang yang mencuri sesuai dengan sunnatullah yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, nggak bakal bahagia, dan semua yang diambilnya itu tidak membahagiakannya, tapi justru menjadi beban kepadanya karena cuma numpuk tapi dia tidak menggunakannya. Silahkan catat, seperti itu yang terjadi. Dari mana kita tahu? Dari hadisnya Nabi.
Hadisnya Nabi yang menyampaikan kepada kita bahwasanya kalau kita mengambil haknya orang lain, mencuri orang lain, menzalimi orang lain, catat berapa yang kita ambil. Larinya itu kalau nggak ke rumah sakit, ditipu orang, dicuri orang. Bahkan ada contohnya kemarin, begitu saya sampaikan hadisnya tersebut, ada satu orang yang datang pada saya, "Bib, betul itu Bib, saya mengalami sendiri, mempraktekkan sendiri." Saya katakan, walaupun kamu tidak membuktikannya dan mengatakan itu betul, memang pasti semuanya yang disampaikan Nabi SAW pasti benar. Iya Bib, saya punya pengalaman pribadi, kali itu bermanfaat untuk dakwah Habib. Oh iya, gimana Pak? Saya ini penjual bakso. Setiap hari saya dapat keuntungan antara 100 sampai 150 ribu. Suatu waktu Bib, ketika saya sedang berjualan, ada salah satu pelanggan yang dia itu membeli bakso kami, kemudian ketika dia bayar ketinggalan dompetnya. Saya buka dompetnya, ada uang 750. Saya ambil uangnya, saya buang dompetnya di tempat sampah. Makanya kalau kehilangan dompet, cari dulu di tempat sampah. Subhanallah, untuk apa 750 itu? Dia gunakan untuk bersenang-senang bersama keluarga. Setelah habis uang 750 bersenang-senang dengan keluarga, Masya Allah, 1 minggu kemudian diingatkan oleh Allah SWT. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Di dalam hadis sahih beliau menyatakan, Innal birra la yabla, wa zamba la yunsa, wa dayyan la yamut, faf'al ma syi'ta fakama tadinu tudan. Yang namanya kebaikan tidak mungkin sirna. Yang namanya dosa tidak mungkin dilupakan, pasti dicatat. Yang namanya zat yang menuntut balas selalu ada mengawasi. Kalau kamu sudah tahu 3 hal itu, silahkan lakukan apa saja. Tapi ingat, kata Nabi Muhammad, semua yang kalian lakukan itu dianggap hutang oleh Allah. Kalau kebaikan berarti menghutangi Allah dengan kebaikan, berarti Allah membalas dengan kebahagiaan. Kalau menghutangi Allah dengan dosa, kita lihat, pasti orang itu akan sengsara. Ada saja yang terjadi, masalah ada saja. Kenapa? Dosa. Makanya kata Nabi SAW, kalau lagi banyak masalah, banyaklah beristighfar. Subhanallah, dia bercerita, pas Bib seminggu sudah saya habiskan uang 750 ribu Bib. Waktu saya mau bawa gerobak untuk berjualan di tempat yang biasa saya itu berjualan, tiba-tiba ditabrak sama mobil. Masalahnya nabrak itu nggak bertanggung jawab, lari. Itu yang namanya gerobaknya itu kemudian terpanting, roboh, rusak, baksonya tumpah semuanya. Saya hitung Bib kerugiannya Bib, sama betulkan gerobaknya Bib, pas 750 ribu. Larinya ke situ. Jangan percaya sama setan, itu semua setan yang selalu mewanti-wanti orang, menakut-nakuti orang, membisiki orang. Kamu kalau kamu gini, begini. Jangan percaya. Bahkan Nabi Allah SWT dalam Al-Quran mensifatkan kenapa umat-umat dahulu itu dilaknat, kenapa umat dahulu itu diazab. Maka Allah Ta'ala menjawab, in yattabi'una illa dununa. Sebab mereka itu dilaknat, sebab mereka itu diazab, sebab mereka itu tersiksa, sebab mereka itu sengsara, itu karena mereka mengikuti sesuatu yang ragu, bukan sesuatu yang meyakinkan. In yattabi'una illa dununa. Kalau sama sumpah dia nggak berani. Kayaknya orang itu begini, kayaknya orang itu berani. Kamu sumpah orang itu begini, nggak berani, jangan dilakukan. Lakukan yang kita berani sumpah. Sholat 5 waktu enggak ya? Sholat 5 waktu enggak? Sholat wajib enggak? Wajib. Berani sumpah wajib? Wajib. Sholat. Kalau mau zalimi orang, mau bohong, ingat. Kalau orang bohong itu karena untuk mendapatkan kemanfaatan, misalnya dia berani bohong. Kalau dia itu bohong pasti dapat kemanfaatan? Enggak pasti. Berani kamu sumpah pasti dapat kemanfaatan? Enggak berani. Ya sudah, jangan lakukan. Itu maksudnya. Cari yang pasti. Di dalam kehidupan itu ada yang pasti. Dan banyak para ulama yang sudah memastikannya. Apa maksudnya? Di dunia ini kan banyak orang yang dihormati, dimuliakan. Saudara-saudara saya kaum muslimin semuanya. Ada orang kaya dihormati karena kekayaannya. Ada para pejabat dihormati karena jabatannya. Ada orang yang berpengaruh, besar pengaruhnya karena pengaruhnya tersebut, seperti anggota legislatif, dukun dan sebagainya. Ada para ulama yang dihormati karena ilmunya. Sekarang saya mau tanya, kemuliaan dan kehormatan yang dimiliki oleh masing-masing golongan tadi yang saya sebutkan, yang tidak ada batasnya, tidak ada pensiunnya, tidak ada lengsernya, tapi terus tambah tinggi, tambah tua, tambah mulia, tambah mulia. Siapa di antara mereka? Para pejabat ada lengsernya.
Orang kaya belum tentu terus kaya karena bangkrut. Ketika bangkrut siapa mau dekat? Begitu pula para mereka yang punya pengaruh besar di masyarakat juga seperti itu. Kalau sudah hilang pengaruhnya, selesai sudah. Tapi ada di antara mereka yang terus menanjak. Siapa mereka? Para ulama. Bahkan puncak kemuliaannya para ulama ketika meninggal dunia sebagai ulama, maka yang paling banyak mengantar jenazahnya orang yang meninggal adalah para ulama. Bahkan setelah meninggal didatangi, diziarahi, bahkan setelah bertahun-tahun melewati, maka dihauli. Kenapa demikian? Apakah karena ulama itu banyak yang tampan-tampan? Enggak, banyak enggak bungas mereka. Apakah mereka itu karena punya jabatan? Enggak ada jabatan mereka. Apakah mereka karena punya uang yang banyak? Banyak di antara mereka enggak punya. Tapi kenapa mereka dihormati dan dimuliakan? Ilmu itulah di sini. Ilmu itu yang mencegah. Mau nikahkan suami matu? Jangan. Dosa, kamu nanti sengsara. Mau menzalimi orang lain? Jangan. Nanti kamu itu susah. Mau ghibah orang? Jangan. Itu akan menyebabkan kamu itu berdosa banyak. Kalau sudah berdosa banyak, berarti hitung saja berapa sengsara yang Allah akan beri kepada kamu. Akhirnya bang, dia nggak mau melakukan ini, melakukan itu. Jadilah dia itu sebab dimuliakan Allah Ta'ala. Kenapa? Semua yang terjadi di dunia harus dengan kehendak siapa? Allah. Oleh karenanya saya mau tanya, yang jawab pertanyaan saya malam ini, saya doakan bertambah umurnya 10 tahun dari yang ditentukan. Yang jawab pertanyaan saya malam ini, saya doakan bertambah uangnya dari yang ditentukan Allah Ta'ala 10 miliar. Yang nggak jawab, saya nggak doakan, bisa jadi besok mati. Saya mau tanya, yang menjadikan orang itu kaya atau miskin siapa? Pertama. Kedua, yang menjadikan orang itu sukses atau gagal siapa? Ketiga, yang bikin orang itu sehat atau sakit siapa? Keempat, yang bikin orang itu panjang umurnya atau pendek umurnya siapa? Kelima, yang bikin orang itu bahagia atau sengsara itu siapa? Anak kecil pun tahu. Anak kecil tahu, laki perempuan yang tua sudah tahu. Allah nggak mungkin kita itu dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, zalim kepada Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, kemudian kita dapat bahagia. Bahagia dari mana? Datang dari mana bahagia itu? Nggak mungkin. Jangan percaya pada setan. Ayo, jadikan malam ini adalah malam untuk kita buat perubahan. Oleh karenanya ini pesan buat ibu-ibu yang ikuti pengajian, walaupun saya tidak melihatnya sekarang ini. Kalau ibu-ibu mau melaksanakan pesan saya ini, di mana pesan saya ini, konsep saya ini sudah diterapkan di PKK di mana-mana. Saya tawarkan ketika ada pengajian perempuan, saya tawarkan. Subhanallah, mereka melaksanakan konsep ini selama 3 bulan saja langsung ada perubahan dalam rumah tangganya, langsung ada perubahan di dalam rumahnya, sehingga anaknya taat, suaminya itu taat dan sebagainya. Apa itu? Nanti pulang dari majelis ini, ibu-ibu bikin ultimatum sama suaminya, kasih tahu kepada mereka, Mas, Kak, Bang, Pi, Yang, A, apalagi ya? Bib, dan sebagainya. Pokoknya mulai minggu ini saya ultimatum. Apa itu, Dek? Kalau nggak hadir pengajian 1 minggu 2 kali, pengajian mana saja serah. Pokoknya seminggu 2 kali, saya nggak kasih jatah malam Jumat, malam Senin. Insya Allah Pak, kalau sudah Bu, kalau sudah Ibu melakukan itu, menyampaikan itu kepada mereka, insya Allah mereka taat. Kalau sudah taat mereka, 3 bulan demi Allah saya bersumpah, 3 bulan, seminggu hadir majelis 2 kali, seminggu hadir majelis 2 kali, demi Allah pasti berubah rumah tangganya, berubah keluarganya, berubah keberkahannya, berubah semuanya. Kenapa? Nggak ada yang bisa merubah. Saya nggak bisa merubah orang, saya nggak bisa menasihati orang. Karena yang bisa memberikan taufik dan hidayah hanya Allah. Yang bisa kita lakukan adalah mengajak mereka ke tempat-tempat sebab-sebab turunnya hidayah Allah. Hidayah Allah itu nggak turun di diskotik, nggak turun di HBI Banjarmasin, nggak ada. Turunnya itu di mana? Di majelis taklim seperti ini. Ketemu sama ulama, dapat taufik hidayah.
Ketemu orang soleh dapat taufik hidayah. Kita sedang ngaji dapat taufik hidayah. Kita sedang sholat dapat taufik hidayah. Di situ loh kita ajak mereka itu ke tempat-tempat turunnya sebab hidayah. Jangankan kita, level kita, Nabi Muhammad SAW saja beliau sudah ditegur Allah Ta'ala dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang lain, tapi Allah yang berikan hidayah. Ayo sama-sama. Saya nggak mau saya sama Habib Aljun masuk surga sendirian, enggak. Tapi pian seberatan sebagai saudara ulun harus kita sama-sama masuk surga. Harus. Yang sabar. Hidup di dunia ini cuma yang sabar. Enggak ada sebab kebetulan. Allah sudah merencanakan. Segini uang kita, begini istri kita, begini anak kita. Allah sudah merencanakan. Kenapa sih jodoh kita itu beda-beda? Jodoh saya orang Bangil, lahir di Malang, besar di Bangil. Jodohnya orang Jakarta, ibunya anak-anak nih. Saya punya ipar, adik saya yang perempuan, lahir di Bangil, besar di Bangil. Dapat jodoh orang Sulawesi, Palu. Kenapa kok jauh-jauh beda? Kenapa? Allah Ta'ala sudah tahu. Allah zat yang profesional bahwasanya istri kita, pasangan kita, suami kita yang paling pas untuk menjadi ujian itu yang mana? Yaitu yang dibawa itu. Jadi jangan kaget nanti pulang ke rumah, oh kayak gini yang dijadikan Allah Ta'ala ujian saya ya. Gak ada kebetulan, memang begitu. Cuma kita harus lewati. Kita harus lewati. Harus istri saya ini jadi orang baik. Kalau saya baik, dia harus jadi baik juga. Jangan sampai kita kemudian mencerainya. Jangan sampai kita itu kemudian melakukan KDRT dan sebagainya. Jangan, berarti kita merespon yang salah. Karena apa? Pasangan kita adalah amanat daripada Allah. Anak-anak kita amanat daripada Allah. Kalau kita tanpa ilmu, bagaimana kita itu bisa menanggulanginya? Ayo, jangan sampai kita termasuk yang disampaikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, di mana Allah Ta'ala mengejek halus kepada kita. Fama asbarakum alan nar. Alangkah sabarnya kalian menghadapi kesengsaraan ini. Alangkah sabarnya kalian menghadapi problema yang banyak ini. Sampai kapan? Cukup sudah. Biarkan kita senang, biarkan kita bahagia. Dengan apa? Dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai salah dua kali. Sudah kita begini tanpa ilmu, anak-anak juga seperti itu. Jangan. Kita hidup di akhir zaman. Yang bisa selamat, bisa bahagia, bisa senang hidupnya hanya punya ilmunya Nabi Muhammad SAW. Sehingga bisa dipastikan anak-anak kita tidak akan selamat daripada fitnah akhir zaman kecuali kalau tersentuh dengan salah satu daripada 4M. Yang pertama, mondok. Itu yang terbaik. Yang kedua, Madin, madrasah diniyah tersebar di mana-mana. Silahkan anak kita masukkan pendidikan formal, tapi siangnya masukkan madrasah diniyah. Yang ketiga, mengaji kepada guru ngaji. Kalau masih mau melaksanakan 4M ini, dia tersentuh. Yang keempat, terakhir, nggak ada lagi, majelis taklim. Kalau dia tidak tersentuh dengan 4M ini, bagaimana dia akan tahu dengan Allah, dengan Nabi Muhammad, tujuan hidup, bagaimana kita melewati ujian-ujian dan coba-cobaan itu. Yang ujian kita itu bukan 1 tahun 2 kali, di mana kita ingat ketika anak-anak itu akan menghadapi ujian yang 1 tahun 2 kali, Masya Allah sibuknya kita banguni subuh-subuh dan sebagainya. Kenapa? Takut sampai anak itu gagal ujian. Padahal ujiannya itu cuma 1 tahun 2 kali. Ujian kita bukan 1 tahun 2 kali, bukan sebulan 2 kali, bukan seminggu 2 kali, bukan 1 hari 2 kali, bukan 1 jam 2 kali, tapi setiap saat ujian daripada Allah SWT. Kalau kita tanpa ilmu sulit. Oleh karenanya alhamdulillah di sini ada Majelis Darus Sholihin. Insyaallah ilmunya ilmu yang bermanfaat karena bersambung sanad keilmuannya sampai kepada Nabi Muhammad. Apa maksudnya sanad keilmuannya itu bersambung kepada Muhammad? Beliau ketika belajar pada kami, beliau melihat saya memandang dia. Begitu pula ketika saya belajar pada saya punya guru di Madinah, Habib Zain bin Smith, Abu Yasin Muhammad Maliki di Makkah, saya pernah belajar pada beliau, saya memandang wajah beliau, beliau juga memandang wajah saya. Begitu pula guru saya kepada gurunya begitu terus sampai kepada Nabi Muhammad. Sehingga kalau dipanggil oleh Al-Habib Aljun, antum pandang kepada beliau, berarti nyambung pandangannya kepada Nabi Muhammad SAW. Disitulah rahasianya kita insya Allah dapat ilmu yang bermanfaat. Semoga kita ditakdirkan, diberikan taufik dan hidayah mau hadir Majelis Darus Sholihin dan majelis para ulama yang lainnya. Dan semoga kita termasuk yang menyenangkan Nabi Muhammad, membahagiakan Nabi Muhammad. Tatkala kita meninggal nanti kita disambut oleh Nabi Muhammad, menyenangkan Nabi Muhammad, berada di dalam hati Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan biarkan kami melakukan apapun juga yang kami lakukan kecuali dengan niat ingin menggembirakan Nabi Muhammad. Karena semua alam semesta ini sangat tahu dengan bagaimana sosok Nabi kita Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dicintai oleh Nabi Muhammad, yang berada di dalam hati Nabi Muhammad, berada di dalam kedua mata Nabi Muhammad, berada di dalam pengingatan Nabi Muhammad, berada di dalam kepedulian Nabi Muhammad, berada di dalam syafaat Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
benar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam walhamdulillahil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai simbolis saya secara resmi membuka Darus Shalihin dan saya pasrahkan Darus Shalihin kepada beliau yang sekarang ini notabene-nya Darus Shalihin sudah ada 38 cabang. Yang di Sampit yang keberapa? Nah, jadi 20 sekian ya. Nah, kita kurang ingat. Jadi saya resmikan dengan saya menyandingkan rida ini dan berikan kepada beliau tasbih. Semoga beliau dimudahkan urusannya, beliau diikhlaskan niatnya, dan disambungkan kepada datunya dan kepada guru-gurunya insyaallah. Amin ya rabbal alamin.